Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah, dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ada suatu riwayat yang berisi dialog antara salah seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini cukup viral dalam kitab-kitab hadis karena bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih, tetapi juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain seperti Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dan lain-lain. Dialog itu singkat tapi padat. Dalam istilah para ulama, antara lain seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, dialog ini termasuk jawami'u kalim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kalimat-kalimat singkat tapi padat dan berisi, padat dan komprehensif dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi tadi bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Wahai baginda Rasul, ucapkanlah kepadaku sebuah ucapan atau sebuah kalimat tentang Islam yang kalau aku sudah mendapatkan jawaban seperti itu darimu, saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelah itu. Jawaban Rasulullah benar-benar singkat tapi padat. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan wahai Sufyan, katakan olehmu kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kamu dengan pernyataan beriman kepada Allah tadi. Jadi inti dari Islam itu tercermin dalam kalimat singkat tadi, yakni iman dan istiqomah. Iman berarti kita yakin tentang adanya Allah. Kita yakin Allah itu maha sempurna.
Kita yakin tentang kebenaran segala apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengamalkan ajaran Allah itu yang sudah kita yakini kebenarannya secara konsisten, secara murni dan konsekuen, konsisten, ajak dari awal sampai akhir. Itulah makna dari istiqomah. Jadi setelah kita beriman dengan sebenar-benarnya dan kita konsisten melaksanakan, menjalani kebenaran dari iman yang kita miliki, itulah istiqomah. Istiqomah dalam beragama, istiqomah dalam kehidupan ini sangatlah penting. Karena dengan istiqomah inilah kita bisa mengakhiri segala tugas kita. Kita bisa mengakhiri kehidupan kita bahkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang berkesudahan dengan baik. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang husnul khatimah. Husnul khatimah ini berarti mengakhiri sesuatu secara baik, tidak mengakhiri sesuatu secara buruk atau secara jelek. Mengakhiri sesuatu secara buruk atau secara jelek disebut dengan su'ul khatimah. Doa kita kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa inni a'udzubika min su'il khatimah. Atau Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Aku memohon kepadamu ya Allah agar supaya aku husnul khatimah, dan aku memohon berlindung kepadamu ya Allah dari kemungkinan untuk su'ul khatimah. A'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sejak mahasiswa, sejak menjadi santri, saya menghafal doa yang sangat baik, yang saya kira hadisnya itu sahih. Ternyata setelah diteliti kurang sahih. Tapi doa itu bukan dikarang oleh sembarang orang, tapi dalam sebuah riwayat dikatakan itu adalah doanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan saudara dari Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Doa itu berbunyi, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma alqaka wa khaira umurina wa khaira umuriya. Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka wa khaira umuri awakhirah wa khaira amali khawatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hari-hariku terbaik adalah hari ketika aku menghadap-Mu dalam kematian. Jadikanlah hari kematianku itu sebagai hari yang terbaik dalam hidup.
Wa khairu umuri awakhirahu, dan sebaik-baik umurku adalah bagian-bagian akhir. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku, karyaku adalah bagian-bagian penutup dari karya-karya atau amal-amal itu. Sekali lagi, hadis ini walaupun tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai hadis Nabi, tapi paling banter hadis dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sangat baik, sangat indah. Jadikanlah hariku yang terbaik adalah hari ketika aku menghadap. Ketika sedang kita sibuk menuntut ilmu, ketika kita sedang sibuk beribadah kepada Allah, ketika kita sedang sibuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita. Itu adalah hari yang terbaik, hari ketika aku menghadap-Mu ya Allah. Ada orang meninggal ketika sedang sujud dalam sholat, bahkan ketika sedang menjadi imam. Ada orang meninggal dunia ketika dia sedang asik membaca kitab suci Al-Quran, kemudian jatuh tertelungkup dan tidak pernah bangun lagi. Alangkah indahnya kematian yang seperti. Tapi jangan kita bayangkan bahwa mati dalam keadaan husnul khotimah itu harus seperti itu. Ya, bisa saja orang yang terbunuh bisa dikatakan husnul khotimah kalau dia terbunuhnya itu karena membela kebenaran. Seperti saudara-saudari kita di Gaza, jalur Gaza, Palestina sekarang ini. Banyak yang menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel. Banyak jurnalis-jurnalis yang meliput perang, yang membuktikan kebiadaban tentara Israel ini menjadi korban dari mortir-mortir dan bom-bom Israel. Mereka meninggal di tengah-tengah peperangan. Itu juga husnul khatimah. Anak-anak kecil yang berlari mencari ibu bapaknya di tengah gejolak perang di Gaza, itu juga anak-anak kecil yang husnul khatimah. Walhasil husnul khatimah itu jangan dibatasi hanya pada keadaan beribadah secara murni, tapi dalam segala hal di mana kita tunduk patuh kepada Allah, menjalankan hal-hal yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah, itu adalah kematian dalam keadaan husnul khatimah. Memang kalau bisa, kalau mampu kita wujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan murni keagamaan, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan membaca Al-Quran, syukur-syukur mati dengan mengucapkan kalimat terakhir berupa La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam hadis dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kalimat terakhirnya ketika hidup di dunia ini sebelum menghadap Allah adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Oleh karena itulah, kalau di masjid ini kita biasakan wiridan dengan memperbanyak kalimah thayyibah la ilaha illallah,
Itu adalah upaya kita agar supaya akhir kehidupan kita di dunia ini berakhir dengan ucapan yang keluar dari lisan kita, yakni ucapan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Amin ya mujibas sa'i. Sebab sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, orang itu mati menurut kebiasaan dia hidup. Matal insanu ala ma'asya alaihi. Seorang insan mati menurut kebiasaan dia hidup. Kalau dalam kebiasaan kita hidup, kita terbiasa dengan mengulang-ulang melafalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah kalimat terakhir yang akan muncul dari mulut kita ketika akan menghadap Allah adalah kalimat itu. Mudah-mudahan bisa demikian. Amin. Yang perlu kita ketahui lagi ialah bahwa dalam kaitannya dengan husnul khatimah ini paling tidak ada dua macam husnul khatimah. Yang pertama husnul khatimah dalam bentuknya sebagai husnul khatimah yang total. Dan yang kedua adalah husnul khatimah parsial. Husnul khatimah total ialah husnul khatimah dalam semua kehidupan kita. Benar-benar kita mengakhiri hidup ini dengan kematian yang baik, dengan kesudahan hidup yang baik. Itulah husnul khatimah dalam arti yang total yang saya maksudkan tadi. Kita mati dalam keadaan baik-baik, tidak dalam keadaan buruk. Kemudian husnul khatimah yang parsial adalah akhir kesudahan kita dalam pekerjaan kita, dalam jabatan kita, dalam profesi kita. Profesi sebagai pedagang, kita menjadi pedagang yang sejak awal sampai akhir istiqomah melakukan perdagangan secara jujur dan bersih. Sebagai pegawai negeri, sejak awal sampai akhir kita menjadi pegawai yang istiqomah. Sejak awal diangkat sebagai PNS atau ASN sampai di pensiun, kita tidak membuat rapor merah. Bahkan sebaliknya, ketika pensiun kita mendapatkan penghargaan karena pengabdian. Sebagai kepala daerah, misalnya bupati, wali kota, gubernur, bahkan kepala negara, kita bisa istiqomah dalam bersikap benar dari awal sampai akhir. Ini istiqomah yang parsial, istiqomah yang hanya sebagian, ada sebagian tahap dari kehidupan kita. Bukan istiqomah dalam arti istiqomah yang total tadi. Jadilah kita orang yang berprofesi secara baik dari awal sampai akhir. Menjadi kepala daerah, hendaklah menjadi kepala daerah yang bersikap benar dari awal dan akhir. Jangan di awal-awal begitu baiknya kepada masyarakat karena terpilih sebagai kepala daerah. Di pertengahan sudah mulai mengumpulkan uang haram
karena dia perlu mencari balen, ya, menggantikan biaya dia terpilih sebagai kepala daerah. Caranya dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Obral perizinan membuka lahan pertambangan, obral memberikan izin kepada pengusaha untuk membuka perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Pada tahun-tahun terakhir yang terpikir adalah mencari uang kembali untuk maju pada masa bakti berikutnya, untuk maju pada jabatan yang kedua kalinya. Ini namanya bukan istiqomah, ya, bukan istiqomah, karena dari awal sampai akhir tidak konsisten. Istiqomah mewajibkan kita untuk konsisten bersikap benar dari awal sampai akhir. Maka kita banyak saksikan kepala daerah, bahkan menteri, ya, sekarang kan gampang sekali, menteri-menteri dicokok, ada wakil menteri, ada gubernur, ada kepala desa yang akhir jabatannya bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah, karena dia harus berhadapan dengan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berhadapan dengan petugas Kejaksaan Agung dan lain sebagainya, seperti yang kita saksikan di layar televisi dan di berbagai mass media. Pada minggu-minggu terakhir ini ramai dibicarakan tentang profesi hakim yang dijalani oleh seseorang mulai dari bawah sampai akhir, dari pengadilan tingkat bawah, pengadilan tingkat banding dan seterusnya. Ada yang dari hakim pengadilan negeri sampai menjadi hakim di Mahkamah Agung, bahkan ada yang sampai menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Saudara-saudara, kita menyayangkan bahwa banyak orang yang tidak konsisten dalam bersikap benar dari awal sampai akhir. Paling tidak seperti misalnya kasus yang barusan kita saksikan secara luas di televisi mengenai keputusan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan adanya pelanggaran etik berat oleh seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang berakibat dicopotnya beliau dari jabatan, walaupun tetap sebagai anggota hakim konstitusi, tapi tidak boleh lagi terlibat dalam kasus-kasus yang menyangkut sengketa pemilu yang akan banyak nanti di tahun 2020. Kita dapat lihat di situ bahwa kadang-kadang persoalannya adalah karena kita kurang berhati-hati, kurang waspada. Dalam bahasa agama kita telah melakukan apa yang disebut wad'un nafsi maudi'at tuhmah,
menempatkan diri kita, membiarkan diri kita berada pada posisi untuk menjadi sasaran tuduhan. Kalau bapak-bapak sering duduk yang ngopi dengan asiknya tiap hari, siang malam di tempat-tempat pelacuran misalnya, itu berarti bapak-bapak sudah menempatkan diri pada posisi untuk menjadi sasaran tuduhan orang. Walaupun bapak-bapak mungkin tidak melakukan itu, tapi dengan duduk-duduk di tempat-tempat seperti itu, Anda telah memposisikan diri untuk menjadi sasaran tuduhan. Kesalahan dari Ketua Mahkamah Agung yang sudah dicopot itu dan sekarang digantikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, itu adalah dia tidak bisa menempatkan diri pada posisi yang bersih. Karena apa? Karena dia tidak mau mundur untuk terlibat dalam mengadili perkara yang menyangkut kepentingan keponakannya. Jadi dia telah menempatkan diri pada maudhi'ut tuhmah. Dia telah menempatkan diri pada posisi, dan ternyata ini bukan sekedar tuduhan. MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, telah membuktikan dengan saksama bahwa memang telah terjadi pelanggaran etik. Bukan sekedar tuduhan dan bukan sekedar fitnah seperti yang diungkapkan oleh sang mantan Ketua MK. Profesor Jimli As-Siddiqi, Ketua MK pertama sebelum Pak Mahfud MD, itu ahli hukum tata negara yang tidak diragukan. Hakim Konstitusi yang kedua, yakni Dr. Wahiduddin Adams, sahabat saya dulu di PBNU, sama-sama kader NU di tahun 90-an, tahun 2000, sebelum saya menjabat sebagai Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, adalah mantan Dirjen Perundang-undangan pada Departemen Kehakiman. Itulah sekretaris dan anggota dari Majelis Kehormatan MK. Ditambah lagi Profesor Dr. Bintan R. Saragi, guru besar ilmu hukum tata negara Universitas Indonesia. Ketiganya seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD adalah manusia-manusia yang kredibel, yang tidak perlu diragukan objektivitasnya. Ketiga pilar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak memfitnah, tidak menuduh, tapi sudah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran etik yang berat dari Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Ini membuktikan kepada kita kebenaran kata-kata tadi, kebenaran kata-kata man arada nafsahu lituhmati fala yalumanna man asa'adhanna. Yang ini dikutip sebagai kata-kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di samping juga ada yang mengutipnya sebagai kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib
karramallahu wajhah, seperti tersebut dalam kitab Nahjul Balaghah, kumpulan khutbah dan kata-kata mutiara Sayyidina Ali. Ungkapan ini sangat bagus untuk menjadi perhatian kita, pedoman kita dalam kehidupan. Dalam kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan, man wada'a nafsahu mawadi'at tuhmah fala yalumanna man asa'a bihi. Barang siapa menempatkan dirinya pada posisi untuk menjadi sasaran Tuhan, maka jangan sekali-kali dia mencela atau menyalahkan orang yang berburuk sangka, suudzon, negatif thinking terhadap dirinya. Di dalam kasus MK ini bukan lagi suudzon atau negatif thinking, tapi pembuktian secara seksama bahwa telah terjadi kesalahan fatal. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya dari peristiwa ini, dari fenomena ini, agar supaya kita bukan hanya berharap husnul khotimah secara total ketika akan menghadapi maut nanti, tetapi juga kita bisa husnul khotimah, bekerja, berprofesi secara benar, sehingga kita bisa mengakhiri tugas dan profesi kita dengan husnul khatimah. Semoga kita bisa seperti itu. Amin ya mujibas. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq wa huwal musta'an. Wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.